Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada ibu-ibu semua. Sudah makan siang semua, Bu? Ya, sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah ya. Walaupun di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita dijauhkan semua ya, Bu ya. Dari yang namanya corona, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, Bu ya. Iya, baik. Penyakit Ya, lah. ibu-ibu sekalian, ya kita kemarin sudah belajar di sesi sebelumnya ya mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan ya Bu ya. Bagaimana memulai usaha, masih ingat kan Bu? Ya, jadi kalau kita mau memulai usaha, apa yang harus kita perhatikan Bu? Pertama, ya ini cari artinya identifikasi dulu ya Bu ya, usaha-usaha apa yang harus kita mau kita lakukan ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu? Susun. Ya, susun. Nah, kalau sudah dapat ya, kita susun dulu apa yang jadi perencanaan kita ya. Nah, sudah tersusun semua, udah selesai. Nah, apalagi yang ketiganya Bu? Pantau. Iya, pantau artinya itu tadi Bu ya. Nah, sudah benar sekali ya. Jadi sudah mendapatkan usahanya tadi udah jalan ya, pantau ya, lihat ya arus kasnya ya, catat ya lah, untung atau rugi ya Bu ya. Iya betul. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Ya, baik. Nah, lanjutnya Bu ya, kita akan belajar ke sesi yang selanjutnya ya Bu ya, mengenai kesehatan dan gizi ya Bu ya. Nah, dengan tema ya kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan ya Bu ya. Nah, apa-apa di dalamnya ya nanti kita ketahui bersama ya. Jadi apa tujuan dari pembelajaran sesi ini Bu ya? Nah, supaya kita mengetahui nanti Bu ya, apa sih yang dimaksud dengan diare, kemudian bagaimana pencegahannya ya Bu ya. Nah, itu nanti kita pelajari dalam sesi ini Bu ya. Nah, supaya mengetahui lebih lanjutnya Bu ya, sama-sama kita tonton videonya ya Bu ya. Yes, kata berocok ya. Nampak kan Bu? Nanti. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya Bu? Bahaya. Anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu akan mengalami kematian. Serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralin, campurkan ke dalam minumannya. Boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau buah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh. Jangan lupa selain oralin, tambahkan tablet zinc. Gitu ya Bu? Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui, gimana Bu? Kata orang sih, ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat Bu. Terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Benar nggak Bu? Iya Bu, jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita terbebas dari kuman Bu. Jadi
paret buri kok tak penangkol. Baik ibu-ibu semua ya, kita udah melihat atau menonton ya videonya sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Jelas tadi ya Bu ya apa yang diperbincangkan oleh ibu-ibu tadi ya Bu ya. Jadi sedikit ada pertanyaan dari ibu ya. Kira-kira apa itu Bu dia Bu? Ada yang bisa ngasih tanggapan tadi Bu? Mengeluarkan cairan atau satu hari melebihi 3 kali. Ya benar sekali ya Bu ya. Jadi keluar cairan ya sebanyak 3 kali sehari ya itu di hari ya Bu ya. Satu hari selama 3 kali ya Bu ya itu cairan ya Bu ya. Terus gitu terus selanjutnya Bu kenapa di hari itu sangat berbahaya sekali? Ya tenaga itu selalu lemas. Banyak keluarkan cairan udah lemas. Ya benar sekali ya Bu ya karena kita banyak keluar cairan hasil kan lemas kita Bu ya. Nah jadi bisa mungkin berakibat kematian ya Bu ya. Kalau Iya. ditanggulangi. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan Bu jika anak kita diare? Pertolongan pertama kasih larutan air garam sama gula. Ya. Kedua orali. Iya benar sekali Ketiga ya. kita kalau memang belum berhenti buang cairan bawa ke puskesmas ataupun bidan. Waduh, pintar sekali ibu-ibunya. Tepuk tangan dulu, Bu. Iya, ya, mantap sekali benar Bu ya. Jadi jika anak tadi diare berkelanjutan, ya kasih diare ya pertama dari orali tadi. Kemudian kalau berkelanjutan ya Bu ya, nah itu dikasih zinc. Iya, pel zinc. Zinc. Ya, singkat dulu. Bu ya, tadi udah jelas ya Bu ya dari video yang kita tonton. Jadi lebih lanjutnya lagi Bu ya, Ibu bisa tengok di apa saya ini tadi ya Bu ya, mengenal diare ya Bu ya. Jadi jelas ya Bu ya, diare adalah buang air besar, BAB, encer atau berupa air saja mah. Betul tadi yang dikatakan Ibu tadi ya Bu ya. Teruskan selanjutnya teruskan ASI dan MPASI ya Bu ya. Jadi kalau seumpama ibunya masih menyusui Bu ya, jangan takut untuk ibaratnya tidak menyusui, tetap berikan ASI ya Bu ya. Ya. Nah selanjutnya segera bayi ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah ya. Jadi kalau seumpama anak kita diare Bu ya, jangan ibu tahankan aja, bawa ke fasilitas kesehatan ya. Nah yang ketiga boleh saya minta Ibu untuk membacakannya Bu? Cegah itu. Iya Bu. Cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan, peralatan makan dan minum air yang sudah dimasak sehingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Iya, terima kasih ya Bu ya. Nah, udah jelas di sini ya Bu ya. Jadi kalau anak kita diare, apa yang harus kita lakukan Bu? Ya, yang pertama perhatikan gizi anak kita tadi Bu ya. Udah seimbang atau belum? Ya Bu ya. Nah, yang kedua, jaga peralatan makanannya ya, bersih atau tidak ya. Minum. Nah, ini kalau bisa Bu, kalau kita punya balita, nah minumnya itu jangan air yang di galon ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Nah, harus yang dimasak Bu ya. Nah, kalau di air yang di galon tadi kan rasanya itu kan belum ada pemasakan ya Bu ya. Nah, tapi kalau yang lebih mantapnya lagi dimasak ya, karena dia kuman-kumannya tadi sudah mati dimasak Bu ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya Bu ya, mengenal kecacingan dan pencegahannya ya. Tadi kita ngomongkan udah diare ya, jadi ada sangkut pautnya dengan kecacingan ya. Nah, pernah kan anak-anak Ibu mengalami hal yang seperti ini Bu? Nah, coba saya minta lagi baca. Kira ini Ibu yang di sini Bu Amidah, ya. sahabat saya. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Iya ya, jadi gejala kecacingan ini ya akibatnya adanya cacing parasit ya Bu dalam tubuh anak ya. Tapi Ibu ketahui juga bahwasanya cacing di dalam tubuh itu ada yang cacing yang positif dan ada yang cacing yang negatif. Artinya apa? Ada cacing yang baik untuk pertumbuhan, ada yang tidak baik, ada yang jahat. Jadi perlu dikenali juga ya Bu ya. Nah, tapi sekarang kita ngomongkan masalah kecacingan ya. Nah, selama ini sering terjadi pada anak kita ya. Nah, ini ibu-ibu bisa nampak ada jenis-jenis cacing. Yang pertama cacing gelang. Pernah kan Bu tahu cacing gelang kan Bu? Nah, biasanya warnanya agak hitam-hitam dia tuh Bu ya. Iya, kemudian cacing cambuk. Nah, ini juga pasti Ibu tahu ya, agak panjang dia merah ya. Nah, kemudian cacing tambang. Nah, kalau ini jelas sekali Ibu tahu ya. Biasanya kalau dulu Bu ya, anak-anak dulu dikasih obat cacing itu ya Bu ya. Nah, selalu keluar ini cacing yang ini. Kalau cacing Ya. gelang itu berupa cacing kremi ya. Nah, kalau cacing gelang enggak, Bu? ini Nah, jadi bertelur selama 100.000 sampai ya, 200.000.
Jadi ini memang kalau cacing itu Bu ya, itu intinya dia bersemayam itu lama. Ya, namanya parasit ya Bu ya. Jadi jelas ya Bu ya. Ada 3 cacing yang harus kita kenali ya Bu ya. Nah, jadi yang terakhir saya minta Bu Dewi ya. Coba ini baca yang di bawah. Pencegahan adalah cuci tangan, pakai sabun dan air. Potong kuku pendek. Kuku pendek dan bersihkan alas kaki kita keluar rumah. Menggunakan jamban sehat, bersihkan bak penampung air dan tutup. Agak kurang nampak ya Bu ya. Ya, enggak apa-apa tadi Dan makasih ya Bu membuang ya. sampah pada tempatnya. Ya, jadi untuk pencegahan, untuk ibaratnya yang kecacingan ya Bu ya, jadi cuci tangan pakai sabun ya Bu ya, jadi air mengalir, potong kuku pendek ya Bu ya. Nah sekarang ini kan banyak ya Bu ya, anak-anak kita tadi yang kecacingan, apalagi kukunya panjang-panjang ya Bu ya, nah, itu sangat berpengaruh sekali Bu, ya hitam-hitam ya kan. Kita perhatikan Bu, gejala-gejala anak kecacingan itu biasa cakep mau garu-garu ini Bu. Nah itu salah satu faktor gejala kecacingan Bu, ya itu harus diperhatikan ya Bu. Nah habis kayak gitu pasti dia nanti kikit-kikit diri jadi ya Bu ya. Nah itu harus dipotong Bu ya supaya tidak menular ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Ya jadi pada pembelajaran ini alhamdulillah ibu-ibu sudah jelas semua ya Bu ya. Jadi dapat saya simpulkan ya bahwasanya mengenai diare itu pencegahannya kita perhatikan tentang gizi ya, gizi kesehatan anak kita, menjaga kebersihan peralatan makan minumnya, airnya harus dimasak ya Bu ya. Nah itu untuk pencegahan diarenya. Kemudian untuk pencegahan cacingan ya, cuci tangan pakai sabun ya, air mengalir, potong kuku ya, kemudian pakai alas kaki ya Bu ya. Kemudian kalau buang BAB-nya itu harus cepat bersih ya. Nah, kemudian bak airnya harus dibersihkan ya. Jelas ya Bu ya? Ya, jadi mudah-mudahan pelajaran kita hari ini ya Bu ya nantinya dapat Ibu aplikasikan ya, jika anak Ibu nanti sakit ataupun nggak sakit ini harus diterapkan ya Bu ya. Supaya Pencegahan malaria itu nggak ingat. ya nanti apa ya Bu ya, nanti kita apakan untuk sesi selanjutnya ya Bu ya. Jadi supaya Ibu lebih paham lagi ya Bu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan dapat Ibu lanjutkan ya Bu ya, artinya Ibu terapkan lah Bu ya dalam kehidupan nanti kalau anak-anak Ibu nanti sakit ya Bu ya. Jadi ya, jadi demikian ya Bu ya yang dapat saya sampaikan ya Bu ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya ya Bu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu semua, kepada ahli bait ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa melewati masa-masa pandemi ini ya Bu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.